Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaldiva Dawayanti dari program Studi Manajemen Angkatan 2023 dengan NIM 202302168. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia dengan mengambil studi kasus Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Saya memilih Indomie karena merupakan salah satu produk manufaktur Indonesia yang telah berhasil menembus pasar internasional dan dikenal di berbagai negara. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di pasar global melalui strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas profil perusahaan serta strategi yang diterapkan Indomie dalam memasuki pasar global. Indomie merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu salah satu perusahaan manufaktur makanan terbesar di Indonesia. Produk ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1972 dan hingga saat ini telah berkembang menjadi salah satu merek mie instan yang paling terkenal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Sebagai perusahaan manufaktur, Indofood mengolah berbagai bahan baku seperti tepung terigu, minyak, bumbu, dan bahan pendukung lainnya menjadi produk siap konsumsi melalui proses produksi yang modern serta memenuhi standar kualitas. Oleh karena itu, Indomie termasuk ke dalam produk industri manufaktur karena melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan kepada konsumen. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, Indomie terus melakukan pengembangan usahanya sehingga berhasil dipasarkan ke lebih dari 100 negara di berbagai kawasan seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika. Bahkan, di beberapa negara, Indofood telah membangun fasilitas produksi sehingga produk dapat diproduksi langsung di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efektif. Keberhasilan tersebut tentu tidak menjadi bagian saja. Di balik kesuksesan Indomie, terdapat berbagai strategi pemasaran global yang dirancang dengan baik sehingga produk ini mampu diterima oleh masyarakat dari berbagai negara yang memiliki budaya, kebiasaan, dan selera yang berbeda-beda. Strategi pertama yang diterapkan oleh Indomie adalah strategi ekspor. Pada tahap awal, Indomie memasuki pasar internasional melalui kegiatan ekspor. Strategi ini menjadi langkah yang efektif karena perusahaan dapat memperkenalkan produknya ke berbagai negara tanpa harus langsung membangun pabrik di negara tujuan. Awalnya, produk Indomie banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat lokal mulai mencoba produk tersebut karena tertarik dengan citra rasa, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam penyajiannya. Dari sinilah popularitas Indomie mulai berkembang di berbagai negara. Menurut saya, strategi ekspor merupakan langkah awal yang sangat tepat karena perusahaan dapat memperluas pasar dengan resiko yang relevan lebih rendah dibandingkan apabila langsung melakukan investasi besar di luar negeri. Strategi kedua adalah adaptasi produk sesuai dengan karakteristik pasar. Dalam pemasaran global, setiap negara memiliki budaya, kebiasaan, dan selera yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membangun strategi yang sama untuk seluruh negara. Indomie memahami kondisi tersebut dengan melakukan penyesuaian terhadap produknya. Misalnya, perusahaan menghadirkan varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat di negara tujuan. Selain itu, perusahaan juga menyesuaikan tingkat kepedasan, komposisi bumbu, bahasa pada kemasan produk, hingga informasi yang dicantumkan pada label agar sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara. Melalui strategi tersebut, konsumen merasa bahwa
produk yang mereka beli sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka. Hal ini yang membuat Indomie lebih mudah diterima oleh masyarakat internasional. Strategi berikutnya adalah membangun jaringan distribusi yang luas dan efektif. Produk yang berkualitas tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila sulit ditemukan oleh konsumen. Oleh karena itu, Indofood bekerja sama dengan berbagai distributor, importir, supermarket, minimarket, hingga toko makanan Asia di berbagai negara. Dengan adanya jaringan distribusi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh produk Indomie. Saat ini, produk tersebut tidak hanya dijual di toko makanan khas Asia saja, tetapi juga tersedia di berbagai supermarket besar yang melayani masyarakat umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indomie telah berhasil menjadi bagian dari kebutuhan konsumen di berbagai negara. Strategi berikutnya adalah membangun citra merek atau branding secara global. Selain memperhatikan kualitas produk, Indofood juga aktif melakukan promosi melalui berbagai media seperti iklan televisi, media sosial, website perusahaan, serta berbagai kegiatan promosi lainnya. Melalui promosi yang dilakukan secara konsisten, Indomie berhasil membangun citra sebagai produk yang praktis, memiliki citra rasa yang lezat, harga yang terjangkau, serta memiliki banyak pilihan varian. Citra positif tersebut menjadi salah satu alasan mengapa konsumen tetap memilih Indomie meskipun terdapat banyak produk pesaing di pasar internasional. Selain menerapkan berbagai strategi pemasaran, Indomie juga memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang di pasar global. Peluang pertama adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis dan siap saji. Saat ini, banyak orang memiliki aktivitas yang padat, sehingga membutuhkan makanan yang mudah disiapkan namun tetap memiliki citra rasa yang baik. Kondisi tersebut menjadi peluang yang sangat besar bagi Indomie untuk terus meningkatkan penjualannya. Peluang berikutnya adalah semakin berkembangnya perdagangan internasional dengan adanya kemajuan teknologi informasi, sistem logistik, dan transportasi. Proses distribusi produk ke berbagai negara menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas pasar hingga ke berbagai belahan dunia. Selain itu, keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya popularitas Indomie. Banyak diaspora Indonesia yang memperkenalkan Indomie kepada teman maupun masyarakat setempat, sehingga produk ini semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Walaupun memiliki peluang yang besar, Indomie juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemasaran global. Tantangan yang pertama adalah persaingan yang semakin ketat. Saat ini, terdapat banyak perusahaan mie instan dari berbagai negara yang menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, Indofood harus terus melakukan inovasi agar mampu mempertahankan kepercayaan konsumen. Tantangan yang kedua adalah adanya perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Setiap negara memiliki kebiasaan konsumsi yang berbeda, sehingga perusahaan harus terus melakukan riset pasar agar produk yang dipasarkan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara tujuan. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi berbagai regulasi dan standar keamanan pangan yang berlaku di setiap negara. Sebelum suatu produk dipasarkan, perusahaan harus memastikan bahwa produk tersebut memenuhi ketentuan mengenai kualitas, komposisi bahan, pelabelan, hingga perizinan yang berlaku. Tidak hanya itu, perubahan kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, serta meningkatnya biaya logistik juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekspor. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indomie memasuki pasar global didukung oleh strategi pemasaran yang tepat, seperti ekspor, adaptasi produk, jaringan distribusi yang luas, dan penguatan citra merek. Menurut saya, keberhasilan Indomie membuktikan bahwa produk manufaktur Indonesia memiliki kualitas dan potensi untuk bersaing di pasar global apabila didukung oleh inovasi dan strategi yang tepat.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum